Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Avatar The Way of Water. Ini adalah review full spoiler, so I warn you. Langsung aja kita masuk ke reviewnya. Setelah 13 tahun dari film pertamanya, akhirnya James Cameron kembali dengan mahakarya agungnya, Avatar The Way of Water. Film keduanya ini kembali menyuguhkan visual tingkat tinggi, bahkan gue bisa bilang yang terbaik dalam sejarah perfilman dunia. Ini visual gila banget sih. Kalau film pertamanya aja di tahun 2009 itu udah bikin kepala geleng-geleng dan decak kagum dari semua orang. Gimana caranya bikin visual sekeren itu? Bahkan gue sempat mikir, mana bisa ya melampaui yang pertama lagi secara visual. Dan ternyata pertanyaan gue dijawab, bisa pakai huruf besar semua dan tanda seru. Sekali lagi gue bilang, Avatar The Way of Water adalah masterpiece atau magnum opusnya aspek visual dalam sinema. Masuk ke plotnya. Timeline film ini tuh pas setelah film yang pertama. Jadi setelah Jake Sully itu memutuskan untuk menjadi Na'vi secara permanen, akhirnya dia berkeluarga dengan Neytiri, membesarkan anaknya. Dia punya anak tuh 3 anak kandung dan 1 anak angkat. Tapi kehidupan damai keluarga Jake Sully dan Neytiri ini nggak bertahan lama, karena para manusia itu datang kembali ke Pandora. Dan kali ini misinya cukup ambisius ya. Mereka mau menjadikan Pandora ini tempat singgah kedua setelah bumi, karena bumi keadaannya udah sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, salah satu pasukan inti yang dikirim ke Pandora untuk menuntaskan tugas ini adalah nggak lain nggak bukan mantan bosnya si Jake Sully, yaitu Kolonel Quaritch. Mereka berdua harus bertarung satu sama yang lain. Jake yang harus mempertahankan Pandora, sementara Kolonel Quaritch datang dengan satu misi, yaitu membunuh Jake. Karena mereka tahu ketika Jake sudah dibunuh, Pandora bisa dikuasai. Secara garis besar ya, film itu sebenarnya film keluarga plus action. Udah itu aja, gak ada yang baru secara plot. Kalian pasti familiar dengan film-film semacam ini. Walaupun ya memang mengangkat beberapa isu sosial, salah satunya tentang pelestarian hewan-hewan laut. Setelah di film pertamanya lebih kepada pelestarian hutan. Tapi overall gak ada yang terlalu istimewa mengenai cerita Avatar The Way of Water ini. Nah, yang memukau dan mau benar-benar ditonjolkan adalah visualnya. Dan karena film kedua ini 99,9% berkutat di Pandora, kita diajak untuk explore Pandora lebih dalam lagi. Terutama kehidupan bawah lautnya yang mesmerizing banget, amazing, brilliant, magnificent, wonderful. Semua shot yang ada di film ini itu indah banget. Dan kalian harus nonton di layar terbesar, bahkan kalau bisa nonton di IMAX plus 3D. Scene puncaknya yaitu ketika para Na'vi itu bertarung dengan manusia. Itu adalah scene perang paling indah yang gue pernah tonton. Indah dalam arti visualnya, aduh gila-gilaan banget lah. Gue nggak tahu berapa kata visual gue udah ucapin dalam review ini. Yang bikin gue semakin terpukau itu adalah ngebayangin, gila ini orang yang bikin tuh kreatif banget ya. Sebuah dunia yang fantasi mereka bikin sedemikian rupa dengan keunikannya sendiri-sendiri. Seperti misalkan chemistry para Na'vi zona laut itu dengan seekor tulkun. Itu kan fantasi yang dibuat-buat tapi berasa real banget, dan yang nonton tuh bisa teryakinkan gitu. Bahkan kita bisa berpikir jangan-jangan Pandora ini memang ada ya di planet lain. Saking sedetail itu pikirannya. Bukan hanya visual yang indah, tapi apa yang ada di dalamnya. Itu loh, kreativitasnya, inovasinya, bisa memikirkan, oh tulkun itu bisa ngobrol sama manusia, oh tumbuhan ini bisa mekar, oh hewan laut yang ini bisa apa dan apa. Itu udah kayak creating another world. Dan itu yang gue salut banget dari James Cameron. Secara karakter yang paling terasa berbeda atau ada karakter progressionnya, yaitu adalah Neytiri, yang kesannya lebih emosional di film ini. Mungkin karena dia juga udah menjadi ibu 4 orang anak ya. Jadi dia lebih kayak lebih galak tapi juga lebih mengayomi. Teknologi performance capture kembali lagi berhasil menerjemahkan acting yang brilian dari para aktornya masuk ke dalam dunia Pandora ini, dan terasa sangat-sangat meyakinkan dan otentik. Overall semua aktornya berperan dengan sangat baik, walaupun tidak ada yang terlalu memorable. Kecuali memang scene nangisnya Neytiri ketika ditinggal salah satu anaknya mati. Yang sedikit bikin gue bertanya-tanya adalah ketika scene puncaknya itu selesai ya, para Na'vi berperang melawan manusia, ada yang kapal yang dihancurin, bahkan kapal yang memburu Tulkun itu benar-benar dihancurin, tentu puas banget nontonnya.
Tapi setelah itu kok rakyat Na'vi zona lautnya itu tiba-tiba menghilang gitu. Sisa keluarganya Jack aja melawan si Kolonel Quaritch. Itu yang gue cukup bingungin. Kemana semua nih orang? Apa mereka mungkin pikir, oke, perang kita udah selesai, ayo kita kembali gitu. Dan di akhir film akhirnya mereka kembali ketemu di village-nya itu lagi kan. Jadi gue pikir kenapa nggak bantuin gitu dari tadi. Juga di ending Kolonel Quaritch akhirnya diselamatkan oleh anak kandungnya, yaitu si Spider. Yang mungkin nanti jadi villain lagi di film berikutnya. Atau mungkin jadi temannya Jack Sully. We never know. Ada banyak possibilities dari dunia Avatar dan Pandoranya ini. Jadi kita nantikan aja. Konklusi, Avatar 2 wajib menjadi film yang kita tonton di layar terbesar. Jadi mumpung film ini ada di bioskop, bener-bener manfaatin guys. Karena ini once in a lifetime banget. Film macam ini tuh gak selalu 10 tahun sekali muncul. Ini aja film pertama kedua aja nunggu 13 tahun. Jadi manfaatkan, tonton, nikmati, enjoy. Mumpung masih ada di bioskop. Nanti kalau udah hilang, ya nontonnya di Netflix doang kali. Dan experience-nya pasti beda. Gue kasih nilai 85 dari 100 untuk Avatar The Way of Water ini. Kalau untuk visualnya sebenarnya 1000/10. Tapi kalau kita ngobrolin keseluruhan movie, ya memang ceritanya kurang istimewa. Udah itu aja kekurangannya. Anyway guys, thank you for watching this review. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.